Baik teman-teman, kali ini pembahasan mengenai saham poultry atau unggas ya. Jadi beberapa hari ini saya lihat cukup bagus ya, terutama yang terakhir dia reboundnya cukup bagus dengan volume yang bagus juga. Saya akan bahas mengenai 3 saham yaitu Cepin, Java, dan Min ya. Kita mulai dulu dengan Cepin ya, atau Saroen Pokpan ya, Indonesia. Kita lihat penutupan terakhir di sekitar Fibonacci retracement 23,6% ya, yaitu di sekitar 6350 ya, 6330, 6350. Bagi yang sudah punya Cepin masih bagus hold ya. Jadi hati-hati, level yang perlu diperhatikan kalau dia turun di bawahnya ini ya, 5925 ya. Kalau dia turun di bawahnya 5925, ada baiknya jual dulu ya. Karena dia akan resiko ke retracement 50%, yaitu kurang lebih di 5.400-an ya, 5.470-an. Dan sejauh ini masih bagus ya. Kalau belum punya Cepin boleh buy. Jadi dia selama di atasnya ini ya. Kalau kita lihat di atas 6.100-an dia masih cukup bagus. Jadi boleh buy. Target terdekat kalau kita perhatikan di sini terakhir kan dia high-nya sampai 6.500. Jadi dia masih ada target berikutnya, masih bisa potensial ke 7.000, 7.100 ya untuk Cepin. Kalau dia berhasil breakout 7.100, ada kemungkinan masih bisa naik lagi, dan target price berikutnya kalau kita tarik Fibonacci extension-nya masih bisa ke 8.000-an ya di retrace di extension 127,2%. Kemudian kalau extension 161,8% masih potensial ke 9.100 ya. Jadi targetnya cukup tinggi ya. Memang pergerakannya agak lambat. Kalau kita perhatikan di weekly-nya sini target 9.100 tidak susah banget sih, karena sebelumnya pernah sampai tertinggi 2019-18 Januari di 8825. Jadi kali ini kalau dia breakout ke 7.100 masih potensial ke 8.000 ya, terdekat yang ini, atau minim ke resistennya ini ya. Ini kan ada resistennya di tengah-tengah ini sekitar 7750 high-nya. Jadi masih bagus. Dan berikutnya kalau kita lihat di resistennya sebelumnya sekitar 8.500 ya. Jadi masih potensial kalau dia breakout ke atas 7.100 boleh average up ya, atau tambah lagi ya untuk Cepin. Kemudian untuk Java terakhir naiknya cukup tinggi dengan volume yang di atas rata-rata 15 hari ya, dan lumayan tinggi volumenya. Kalau sudah punya Java boleh hold ya selama di atasnya ini ya. Retracement 23,6%, kita lihat di sini sekitar 1.520 ya. Jadi dia kalau bertahan di atas 1.520 lah. Toleransi maksimum sampai 1.500 lah. Pokoknya dia selama di atas 1.500 masih bagus ya. Hold ya. Kalau belum punya boleh saja buy. Target terdekat tentu saja resisten yang terakhir ini ya, sekitar 1.750-an. Jadi kalau dia breakout di atas 7.750 boleh tambah lagi atau average up ya. Kalau kita lihat extensionnya dia bisa sampai ke 127,2% di sekitar 2030-an. Kalau 161,8 sekitar 2.300-an, 2.378. Kalau kita lihat di weekly-nya ini targetnya agak tinggi ya daripada sebelumnya. Resistennya di sini sekitar 3.100 ya. Untuk yang 161,8 ini yang reasonable ya, lebih reasonable, lebih memungkinkan sekitar 2.380 ya. Kalau kita lihat di sini masih ada targetnya. Itu untuk Java masih potensial. Kalau dia breakout ke atasnya ini resistennya 1760, jangan ragu-ragu untuk average up ya. Karena dia uptrendnya cukup bagus ya. Kalau kita lihat ini swing low-nya di sini dia higher daripada sebelumnya ya. Dan yang di sini juga higher daripada yang sebelumnya. Jadi secara keseluruhan uptrendnya Java ini masih cukup bagus ya sejauh ini ya. Kemudian untuk main
Malindo Feedmill ini juga terakhir rebound, volumenya juga cukup bagus naik ya, walaupun tidak seramai Java dan Cepin ya. Bagi yang sudah punya, dia selama di atasnya ini ya. Ini ada low-nya di 665. Jadi dia selama di atas 665 masih cukup bagus ya. Terakhir memang ditutup di bawah retracement level 38,2% ya penutupannya, tetapi masih cukup bagus ya potensial. Kalau belum buy, boleh buy, tapi lebih baik tunggu kalau dia breakout ini ya. Ini resistennya 720. Terakhir yang hari Jumat 5 Maret dia belum berhasil naik ke atas 720. Jadi untuk minggu ini kalau dia berhasil ke atas 720 boleh mulai buy ya. Targetnya dia tentu saja sekitar 23,6% di 780, dan kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya targetnya lumayan tinggi sih, sekitar 900 sampai 910 ya untuk main ya. Nah, untuk main ini dia tertekan cukup dalam. Kalau dia berhasil breakout 910, ini tidak menutup kemungkinan untuk mencapai target 161,8% ya kurang lebih ya, di sekitar 1230-an. Jadi sejauh ini kalau kita perhatikan ini swing low-nya di sini dia lebih tinggi daripada yang sebelumnya ya. Di sini ada swing low juga, ini ada swing low-nya juga. Dia higher high ya swing low-nya. Sorry, maksud saya higher low ya swing low-nya di sini. Dan high-nya dia juga lumayan bagus ya. Walaupun ini masih sama maksimum di 910 ya, tapi dalam waktu dekat ke depannya masih potensial ya. Kalau kita lihat di weekly chart-nya dia masih sideways, masih potensial untuk entry ya, untuk main ya. Jadi yang belum buy boleh saja buy, tunggu kalau dia sudah breakout di atas 720. Sebetulnya ada lagi satu SIPD, cuma karena nggak liquid saya nggak bahas ya mengenai Sri Sewu Indonesia ya, karena likuiditasnya kurang, jadi saya nggak bahas untuk SIPD karena resiko ya kalau nggak liquid ya. Sekian pembahasan analisa saham Cepin Java Main untuk periode 8 Maret 2021 sampai dengan 12 Maret 2021 ya. Terima kasih.